Cina dilaporkan menggerakkan kapal selam siluman terbarunya di sekitar Taiwan saat melanjutkan latihan perang di sekitar pulau itu. Desan pada Senin 15 Agustus, kapal selam tersebut tipe 039 Seiyuan penuh dengan senjata, termasuk rudal supersonik yang ditujukan untuk menenggelamkan kapal induk Angkatan Laut AS yang kuat. Cina melakukan latihan militer terbesarnya di sekitar Taiwan yang dianggap sebagai wilayahnya selama kunjungan politisi senior AS Nancy Pelosi. Kedatangan 5 politisi lain di Taiwan telah memicu lebih banyak kemarahan dari Cina, yang mengirim 30 pesawat tempur dan 5 kapal angkatan laut dalam latihan di sekitar Pulau Demokratis yang berpemerintahan sendiri itu. Kapal selam yang mulai beroperasi pada bulan Juli itu menampilkan sejumlah perkembangan teknologi dari model sebelumnya. Ini termasuk seri baru struktur seperti menara yang melekat pada lambung kapal dengan fitur siluman yang membuat kapal selam lebih sulit untuk dideteksi. Bagian atasnya memiliki punggungan miring menyerupai badan pesawat tempur siluman dan dapat mengurangi penampang radar ketika berada di permukaan. Ada juga spekulasi bahwa sirip itu mungkin juga menampung sistem senjata baru. Tipe 039C Yuan juga memiliki sistem propulsi baru yang disebut Air Independent Power yang memungkinkan mesin di asalnya mengisi ulang baterainya tanpa harus muncul ke permukaan. Hal ini memungkinkan kapal selam non-nuklir itu untuk tetap berada di permukaan lebih lama dan menghindari deteksi. Cina mengatakan latihan terbaru yang pihaknya lakukan adalah mencegah keras bagi Amerika Serikat dan Taiwan terus yang memainkan trik politik dan merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Militernya mengatakan latihan itu berlangsung di dekat Pulau Penghu, Taiwan, yang berada di Selat Taiwan dan merupakan rumah bagi pangkalan udara utama. Kementerian Pertahanan di Beijing mengatakan pasukannya terus berlatih dan bersiap untuk perang, dengan tegas membela kedaulatan nasional dan integritas teritorial. Militer Cina dengan tegas akan menghancurkan segala bentuk separatisme kemerdekaan Taiwan dan campur tangan ALSI, kata kementerian itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan pada Senin mengatakan 15 pesawat Cina telah melintasi garis tengah Selat Taiwan. Kementerian mengutuk latihan baru Cina dan mengatakan pasukannya akan dengan tenang menghadapinya. Nasionalis Cina melarikan diri ke Taiwan setelah komunis memenangkan perang saudara di daratan pada tahun 1949. Dan pulau itu tetap memiliki pemerintahan sendiri sejak itu. Beijing selalu secara agresif bersikeras bahwa Taiwan adalah milik mereka dengan hak dan telah berjanji untuk merebut kembali pulau itu pada tahun 2050. Simulasi yang digelar oleh Center for Strategic and International Studies dan pakar pertahanan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Taiwan dapat menghalau jika terjadi invasi dari Cina, namun simulasi itu juga menunjukkan Cina akan menenggelamkan sebagian besar armada permukaan AS dan Jepang. Demikian dilaporkan Bloomberg. Hasilnya menunjukkan bahwa di sebagian besar meskipun tidak semua, skenario Taiwan dapat mengusir invasi, kata penasihat senior Celsius Mark Sansian, seperti dikutip dalam laporan tersebut. Para ahli melakukan dua putaran simulasi, dan pada 18 di antaranya rudal Cina mampu menenggelamkan sebagian besar kapal permukaan AS dan Jepang, dan menghancurkan ratusan pesawat menurut Chanjian sebagaimana dilansir Sputnik. Dia menambahkan bahwa selama simulasi terakhir, AS kehilangan 900 pesawat tempur dan penyerang dalam konflik selama 4 minggu, sekitar setengah dari alutsista peralatan Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya. China juga akan menghancurkan Angkatan Laut dan setengah dari Angkatan Udara Taiwan pada hari-hari awal invasi yang disimulasikan itu. Simulasi tersebut juga mencakup kemungkinan Tokyo memberikan Washington hak yang diperluas untuk menggunakan pangkalan AS di wilayahnya, tetapi pada saat yang sama mengecualikan penggunaan senjata nuklir. Para ahli mencatat bahwa simulasi yang dilakukan sejauh ini bahkan bukan hipotetis yang paling kompleks. Kami belum menjalankan skenario yang paling pesimis di mana Cina mungkin menaklukkan seluruh pulau, kata Chanjian. Simulasi ini akan berlangsung hingga September dan hasilnya akan diumumkan pada Desember. Situasi di sekitar Taiwan meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taipei. Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang kontak asing resmi langsung dengan pulau itu. Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan bahwa Cina tidak akan meninggalkan ruang bagi pasukan kemerdekaan pro-Taiwan karena reunifikasi Taiwan dengan Cina secara historis tak terelakkan dan semua upaya untuk menggunakan Taiwan untuk menahan Cina pasti akan gagal. Cina teruskan permainan perang dengan anti kapal selam di dekat Taiwan. Militer Cina melakukan latihan anti kapal selam dan serangan laut di perairan sekitar Taiwan pada Senin 8 Agustus. Menjaga tekanan setelah latihan besar 4 hari, Beijing yang marah menanggapi kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi pekan lalu, kata sumber-sumber militer. Cina juga mengumumkan serangkaian latihan militer baru di Laut Cina Selatan dan di Laut Kuning dan Laut Bohai, perairan yang terletak di antara daratan Cina dan semenanjung Korea.
Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengatakan di akun WeChat resminya bahwa pasukan komando terus melakukan latihan bersama praktis di laut dan wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan, dengan fokus pada pengorganisasian operasi anti kapal selam dan serangan laut bersama pada 8 Agustus. Pada hari Minggu, hari terakhir latihan militer yang dijadwalkan diumumkan, pada 3 Agustus PLA mengirim 14 kapal perang dan 66 pesawat ke daerah-daerah sekitar Taiwan dalam latihan simulasi serangan, kata Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan. Menambahkan bahwa dua-dua dari pesawat melintasi perbatasan garis tengah selat Taiwan. Kementerian memantau situasi dan menanggapi kegiatan ini dengan pesawat DCAP, kapal angkatan laut dan sistem rudal berbasis darat, katanya dalam sebuah pernyataan. Zona tempur keempat militer Taiwan juga akan mengadakan 2 latihan artileri tembakan langsung skala besar di Pingtung di Taiwan Selatan pada hari Selasa dan Kamis minggu ini untuk menguji kesiapan tempurnya. Latihan tersebut akan mencakup komando artileri, pasukan infanteri, dan penjaga pantai, kata militer. Taiwan menuduh kapal-kapal perang Cina sedang memasuki wilayahnya sejak Rabu malam hingga Kamis 4 Agustus. Kapal-kapal perang Cina itu merupakan bagian dari armada yang mengikuti latihan perang di sekitar Taiwan. Seorang sumber di Taiwan mengatakan pasukan Cina melewati garis tengah yang membagi selat Taiwan sepanjang malam. Sekitar 10 kapal tentara pembebasan rakyat Angkatan Laut Cina secara singkat melintasi garis tengah sebelum diusir oleh kapal perang Taiwan. Kemudian pada Kamis siang, kapal-kapal perang dari kedua pihak saling berhadapan, mempertahankan posisi masing-masing di dekat garis batas selat dalam jarak dekat. Mereka menyelinap masuk lalu kami usir, kata sumber tersebut kepada Reuters.